Komentar Jack Miller tentang jadwal baru MotoGP 2020. Pembalap tim Pramac Ducati, Jack Miller, mengomentari jadwal baru MotoGP 2020. Ia menyambut positif dan antusias kalender baru tersebut, meski sejatinya membuat jadwal balapan menjadi padat. Setelah sempat tertunda selama beberapa bulan akibat merebaknya pandemi virus corona, MotoGP 2020 memang akhirnya bakal dimulai. Tepatnya, balapan perdana akan digelar di sirkuit Jerez Spanyol pada 19 Juli 2020. Dalam kalender MotoGP 2020, ada beberapa sirkuit yang dipastikan bakal menggelar balapan ganda. Hal itu akan terjadi di 5 sirkuit dari total 13 balapan yang akan digelar. Kelima sirkuit itu adalah Jerez, Red Bull Ring, Misano, Aragon, dan Ricardo Tormo. Bagi Jack Miller, kalender baru MotoGP 2020 terlihat bagus. Pembalap asal Australia itu pun tak sabar untuk melakoni balapan musim ini. Meski harus beradaptasi dengan kondisi baru, Miller tak risau karena baginya hal terpenting adalah menjalani balapan. Kalendernya terlihat bagus. Orang-orang telah bekerja keras untuk membuat kalender ini menjadi mungkin. Ini bukan waktu yang mudah. Saya tidak sabar menunggu balapan ganda. Saya tidak keberatan dengan kondisi yang baru. Jika kami dapat melakukan balap motor, itu selalu positif, kata Jack Miller. Bergabung dengan Honda, impian Pol Espargaro sejak kecil. Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer, mengaku pihaknya sama sekali tak merasa sakit hati ditinggalkan Pol Espargaro pada MotoGP 2021 nanti. Meski sedih, ia dapat memaklumi bahwa bergabung dengan tim juara merupakan impian Espargaro sejak masih anak-anak. Meski belum ada pengumuman resmi, Espargaro diisukan merapat ke Repsol Honda, bertandem dengan rivalnya di Moto2, Marc Marquez. Espargaro menyatakan dirinya butuh tim kompetitif untuk memperlebar peluang juara, mengingat usianya sudah mencapai 29 tahun dan tidak lagi muda. Beirer mengaku tak ada konflik antara KTM dan Espargaro. Pria Jerman ini bahkan menyatakan bahwa Polizio sudah seperti kawan, bahkan keluarga pabrikan asal Austria tersebut. Ia pun mengaku bangga bisa melihat Espargaro berkembang pesat selama 4 tahun belakangan. Paul tetap teman kami merasa sangat dekat dengannya. Saya rasa ia menjadi sangat dewasa bersama kami. Sebelumnya, ia bukan rider tim pabrikan, jadi ia tak tahu betapa berartinya bernaung di garasi besar penuh perangkat baru dan memasangnya pada motor, kata Pete Beirer. Sebelum pindah ke Red Bull KTM Factory Racing pada 2017, Espargaro membela Monster Energy Yamaha Tech3. Alhasil, kala itu ia belum punya banyak pengalaman mengembangkan sebuah motor MotoGP. Namun, dengan bantuan KTM, ia justru berkembang dan mempunyai jiwa pemimpin. Bersama Mike Leitner dan Paul Trevatan, kami membentuk Paul menjadi rider MotoGP sesungguhnya. Saat ia pergi, kami tetap tertawa bersama, tetapi juga penuh air mata. Kami memahami ia ingin pergi dan bergabung dengan tim lain. Ada banyak impian masa kecil yang dulu dimiliki Paul, kata Pete Beirer. Meski sedih akan ditinggalkan rider utamanya, Beirer mengaku KTM tetap berbahagia untuk Espargaro. Karena setelah perjuangan bertahun-tahun, talenta dan potensinya kini diakui oleh Repsol Honda yang merupakan tim paling prestisius dalam sejarah Grand Prix. Kami sangat bahagia untuknya karena ia masih salah satu dari kami. Kami tak boleh lupa masih ada satu musim untuk diselesaikan bersama. Kami punya rencana-rencana besar. Tahun ini kami harus tampil baik, bertarung bersama di setiap balapan sebelum kami melepas Paul pergi, tutup Pete Beirer. Demi MotoGP 2020, Dovizioso langsung jalani rehabilitasi. Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso, segera menjalani rehabilitasi setelah operasi bahunya berjalan sukses. Andrea Dovizioso mengalami nasib naas ketika terjatuh dari motornya ketika mengikuti balapan kejuaraan regional motocross di Faenza, Italia. Andrea Dovizioso
terjatuh setelah mengalami headset akibat kehilangan grip ban belakang saat mendarat. Insiden tersebut mengakibatkan retak di tulang selangkah kirinya. Dovizioso langsung menjalani operasi pada hari yang sama di Modena. Operasinya ditangani oleh Dr. Giuseppe Porcellini yang merupakan spesialis cedera bahu dan siku. Tim dokter memperbaiki retak di bagian tulang selangkah Dovizioso sebelum memperkuatnya dengan sebuah plat dan 6 skrup. Operasi bahu Dovizioso berjalan sukses. Sang pembalap sudah diperbolehkan pulang pada Senin pagi. Dovizioso juga sudah bisa memulai proses rehabilitasi dengan sesi fisioterapi. Dia pun percaya diri bisa pulih 100% saat MotoGP 2020 dimulai. Operasinya berjalan baik dan saya ingin berterima kasih kepada tim medis yang melakukannya dengan cepat. Saya tidak merasakan nyeri dan itu membuat saya sangat optimis. Saya pulang ke rumah pagi ini dan selama siang hari saya akan merencanakan rehabilitasi saya. Saya percaya bahwa selama beberapa minggu ini saya bisa pulih dan berada dalam kondisi terbaik untuk balapan pertama di Jerez, kata Dovizioso. Hanya Honda yang bisa patahkan dominasi Marc Marquez. Test rider Yamaha sekaligus 5 kali juara dunia, Jorge Lorenzo, meyakini bahwa mematahkan dominasi Marc Marquez adalah tugas yang sangat berat bagi rider MotoGP lainnya. Menurutnya, Marquez hanya akan berhenti dominan jika Honda mengalami keterpurukan. Jelas, Marc merupakan favorit juara. Ia selalu dominan sejak 2013, kecuali saat saya juara. Dominasinya telah mengatakan segalanya. Ia datang ke MotoGP dan juara pada musim debutnya, dan setelahnya ia mengulang prestasi itu nyaris setiap tahun. Ia adalah Tony Bow versi MotoGP, kata Lorenzo. Meski begitu, Lorenzo yakin tetap ada harapan bagi pembalap lainnya. Menurutnya, situasi Marquez bisa berubah jika Honda mengalami penurunan performa atau jika pabrikan sayap tunggal memutuskan mengubah arah pengembangan RC213V yang tak lagi sesuai dengan kebutuhan sang 8 kali juara dunia. Saat ini, Marc di atas rider lainnya dan sangat sulit untuk mengalahkannya. Tapi situasi bisa berubah, berkebalikan dengan motor trail, motor sangatlah penting di MotoGP. Banyak hal yang mempengaruhinya, mesin, sasis, elektronik, motor benar-benar penting. Jadi, jika Marc mengalami sedikit masalah pada motornya atau Honda tak cukup kompetitif, ia bisa jadi kesulitan. Contohnya, saat menghadapi Yamaha dan Fabio Quartararo, yang sekarang sangat kuat dan cepat. Saya rasa Maverick Vinales juga saat ini mempunyai mentalitas yang lebih kuat, kata Lorenzo. Lorenzo juga yakin Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Alex Rins sama-sama masih bisa dapat peluang bagi jika Marquez dan Honda mengalami masalah. Sebagai test rider Yamaha, 5 kali juara dunia ini juga menyatakan dukungannya untuk Quartararo, Vinales, dan Rossi. Dovi, Vale, dan Rins juga tak boleh dilupakan. Tapi ini tergantung motornya. Saya rasa selama Honda kompetitif, Marc bakal sulit untuk ditaklukkan. Tapi jika Honda bermasalah atas alasan tertentu, Marc bisa saja kehilangan gelar. Sebagai test rider Yamaha, saya tentu ingin Fabio, Maverick, dan Vale melawannya, tutup Jorge Lorenzo. Adik Valentino Rossi bicara soal tim impiannya di MotoGP. Adik tiri Valentino Rossi, Luca Marini, membicarakan soal tim impiannya saat bisa mentas di MotoGP. Ia pun tak menyebut secara spesifik nama tim yang ingin dibelanya. Tetapi Marini berharap bisa bergabung ke tim yang dapat membuatnya merasa nyaman. Marini kini diketahui masih mentas di kelas Moto2. Ia pun telah memperpanjang kontraknya dengan tim saat ini hingga 2 musim ke depan, sehingga dipastikan akan tetap berada di kelas Moto2 hingga 2021. Meski begitu, Marini tentu saja punya impian besar untuk mengepakkan sayap ke level yang jauh lebih tinggi dengan bergabung ke MotoGP. Ia berharap untuk bisa mengikuti jejak sang kakak yang sudah mengukir prestasi manis. Tetapi terkait tim, Marini tak ambil pusing. Ia siap menerima penawaran dari setiap tim, sebab
Tim-tim di MotoGP dinilai telah melakukan pekerjaan yang baik sehingga memiliki kendaraan yang kompetitif. Saya tumbuh di garasi Yamaha. Saya terikat secara emosional dengan mereka. Tetapi sekarang level di MotoGP luar biasa. Semua motornya kuat. Aprilia sepertinya telah membuat motornya menjadi hebat. KTM memiliki Pedrosa sebagai pembalap tes, jadi dia akan melakukan pekerjaan baik. Suzuki, Honda, dan Ducati juga luar biasa. Sekarang, kemanapun Anda pergi, Anda berakhir dengan motor yang bagus. Anda memerlukan tim di mana Anda dapat merasa nyaman, kata Luca Marini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.